Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terima kasih untuk Pak Dodi yang siang ini sudah standby. Kita akan melaksanakan ujian komprehensif, ya Pak. Langsung saja Pak Dodi. Ya, Pak. Judul PTK-nya apa Pak? Judul PTK kemarin upaya peningkatan peningkatan prestasi siswa di materi hukum halal dan haram, Pak. Oke. Yes, yes, Pak. Namun sebelumnya kita membedah PTK, bisa disiapkan Al-Qur'an ya Pak. Boleh, Pak. Silakan dibuka secara random saja Pak. Iya, Pak. Jangan lupa ta'awud, silakan dibacakan Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء نؤمن كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق Cukup. الله العظيم. Baik, terima kasih Pak Dodi. Silakan disiapkan pulpen sama kertasnya diambil. Tas polos, Pak, ya? Iya, sama spidolnya Pak. Mohon dilihatkan ke kamera seperti ini untuk menulisnya. Oh, dikerahkan ya. Oke. Iya, Saya mengeluarkan laptop dulu. iya. Nah ya, ya silakan ditulis Taus Pak. Oh, ta'awus. Bismillah. Ya, Ini. Ini. Syaitanir rajim. Ya, Pak. Sudah, Pak. Kemarin ada juga jadi kalau kamu fokuskan ke ada yang kurang nggak kira-kira berapa? Sudah betul Ini. semua. A'udzu billahi minas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minas. Oh, ada Pak harakat, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak? Nah, Betul. Masih ada yang kurang insya, nggak? insya Allah betul, Pak. Ada yang kurang. A'udzu billah. A'udzu billah. Harakat lagi. Ya Allah. Betul. Ini, Pak, sudah, Pak. Masih ada yang kurang nggak? Masih ada ya? Masih ada. Oke.
Subhanallah. Zubillahi minash syaitonir rajim. Ini Pak, Yang baru dibenerin itu huruf apa, Pak? itu sya Pak, syin. Iya, shin ya, Pak ya, bukan Ya, shot ya. ya, Baik. Sudah sempurna. Terima kasih. iya, sama-sama Pak. Selanjutnya, tadi Mbak sudah sampaikan, judul PTK-nya adalah peningkatan prestasi belajar peserta didik pada materi halal dan Nah, nah. secara advance material. Kenapa? Apa yang menjadi landasan materi ini? Landasannya Apa menariknya materi ini? Halal dan haram. ini Pak, masalah ini sekarang kan masalah ini saya mulai pertama terpikirkan di sini melalui melihat kantin di belakang sekolah kami, Ya, tempat penjualan makanan anak-anak itu. Kan sekarang banyak namanya makanan yang instan, Pak. ya. Nah, instan kan banyak yang instan kan belum tentu halalnya itu di situ. Mm. Nah, dari situ saya tergoyahkan ada di materi kelas 6 itu di pasif C itu ada materinya di pembelajaran keempat yaitu tentang hukum halal dan haram. Ya. Nah, dari situ saya mulai berpikir, ah ini bagus untuk sini saya bilang. Jadi saya cobalah, coba-coba, rek-rek sedikit, alhamdulillah sampai di situ, Pak. Sejauh mana pentingnya materi ini untuk bisa dipahami dan bisa dilaksanakan tentunya oleh peserta didik? Nah, ini kalau untuk bisa dipahami tentang peserta didik seperti ini, supaya apa yang dimakannya itu harus dipilah, diseleksi mana yang halal, mana yang haram, dan mana apa tanda yang halal, dan mana yang tanda haram. Kayak gitu. Dan Sudah dilabeli sekali mana yang penting mana yang halal, ini sudah ada berlabel, yang tidak halal itu yang berlabel itu belum tentu bersih. sudah cukupkah dengan label halal tentunya Pak untuk dikonsumsi setiap hari secara kontinu, secara terus-menerus? Tidak semestinya, Pak. Semestinya ya. Nah, Jadi bagaimana konsep halal yang sebaiknya bisa dikonsumsi oleh peserta didik ini? Oleh itu kita, yang kalau yang konsep yang halal itu kalau menurut pendapat kami di sini itu seperti yang sudah diberi oleh pemerintah yang diwakili oleh MUI itu yang melabeli atau fatwa itu sudah melabelkan itu Pak, sudah menentukan ini halal, makanan yang halal sudah berlabelkan ini, sudah diresmikan ya. Kalau yang belum ada itu belum tentu sehat, belum tentu halal gitu Pak. gitu ya Pak ya. Iya Pak. Sebentar. Ada dalilnya nggak Pak tentang halal makanan, makanlah makanan yang halal begitu? Ada nggak dalilnya? Itu ada dalil di surat Al-Baqarah ayat 173 Pak. Ya, Itu dasar hukumnya Pak. bisa dibunyikan, dilafatkan. Boleh lihat suratnya Pak, kalau untuk hafalnya belum hafal Pak. Belum hafal ya. Jadi halal saja tidak cukup, tapi halalan thayyibah, halal lagi Nah, baik. lagi baik Pak. Kemudian bagaimana Bapak menyampaikan materi tersebut tentang halal dan haram kepada peserta didik? Ini langsung ajar Pak ya. Iya, langsung aja. Oke ya, Itu Bapak Bismillah. presentasikan saja. Gimana Ya, Pak? Bapak presentasikan saja bagaimana cara Bapak menyampaikan materi halal dan haram itu. Ya, oke oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak semua, untuk hari ini kita mempelajari yaitu tentang hukum halal dan haram. Nah, di sini kita menyampaikan bahwa dari pembelajaran kita hari ini itu sangat bermanfaat untuk kita semua bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita lakukan itu belum tentu halal.
dan juga yang kita makan itu juga belum tentu haram. Nah, di sini Bapak bisa kita mempelajari tentang bab ini, tentang pembelajaran ini, yaitu dari pengertian itu halal itu kita sudah tahu bahwa halal itu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, dan halal yang haram itu sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, Bapak juga meminta kepada anak-anak untuk membeli atau memakan sesuatu itu harus pilih, harus memilah dan menyeleksi apa yang boleh dimakan, yang baik, yang untuk badan kita dan untuk semuanya. Nah, Ya. juga dari itu Bapak juga meminta kepada anak-anak semua, jangan asal beli, asal murah, enak, belum tentu baik untuk badan kita ya. Jadi dari semua ini jangan asal, apalagi di kantin kita belakang itu. Sekarang sudah ada yang baik, sudah ditentukan oleh sekolah, sudah diberikan oleh sekolah ketentuan apa yang boleh dijual. Nah, itu berarti itu yang bagus. Nah, sudah kepada anak-anak semua, dari hukum halal ini ada tentu apa namanya dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya ini adalah surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Nah, tetapi Pak, ya Pak, cukup. ya. Kemudian materi halal dan haram ini bagaimana Bapak menyampaikan apa pentingnya manfaat dari mempelajari materi halal dan haram kepada peserta didik? Pak. Cara menyampaikannya Manfaatnya yang diperoleh dari mempelajari materi halal dan haram? ya manfaatnya kita menjelaskan Pak ya. Ya. Oke, menjelaskan ini dengan cara kita mempresentasikan salah satu gambar, ini barang halal atau ada asesmen LKPD nantinya itu dijelaskan apa-apa saja, kita memberikan kelompok di sana, memberikan kelompok mana yang halal, bisa memisahkan mana yang halal dan mana yang haram, dan manfaatnya itu untuk badan kita itu bagaimana yang terbaik itu yang kita pilih. Jadi pada anak-anak kita ini tidak perlu memilih asal-asalan saja bahwa itu yang dapat kita makan dan kita minum itu dan kita lakukan itu. Nah, dalam merancang PTK, komponen apa saja yang penting yang harus ada dalam proposal yang Bapak susun? Ya Allah, PTK-nya, Pak. ya bingung Pak. Apa komponen yang ada dalam PTK? Yaitu metode saya wawancara Pak. Metode Iya, PTK. Baik. wawancara dikolaborasi dengan ada juga dimasukkan problem-problemnya PBL-nya apa, terus inquiry-nya nanti apa saja, terus wawancara nantinya kayak wawancara juga Pak dengan majelis Kajian guru. teorinya, Pak? Kajian Hmm? teorinya? Kajian teorinya? Kajian teorinya Ada nggak? belum sampai situ sih Pak. Ya Allah. Ada. Ya. Instrumen penelitiannya apa? Instrumen yang digunakan untuk PTK Bapak? Rencana saya itu baru observasi Pak, observasi melalui wawancara dan wawancara Observasi. dengan yang penjual. Ya Pak. Wawancara dengan Siswa, guru dan yang penjual yang ada di belakang sekolah, termasuk di belakang sekolah kami itu. lain observasi? Hmm, belum ada sampai yang situ Pak. Belum sampai. Oke. Semua wawancara saja. Baik. Untuk materi halal dan haram. Materi halal dan haram ini bisa ke ranah higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kira-kira materi di bagian mana yang menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tingginya, Pak?
Dari halal halal haram ini Pak ya. Ya, Itu ini dari ya bisa dikatakan materi hotnya di mana? itu daya pikir daya pikir kritis anak Pak. Di situ nanti saya dipikir di situ analisis dan analitisnya Pak. Jadi kerangka teorinya sebab subbabnya apa saja dalam materi halal dan haram? Selain definisi halal dan haram, dalil halal dan haram, Oh gitu ya, dasar hukumnya angka Pak. rangka Dasar. teori, angka materinya. Bapak ingat, Itu Pak, blank Pak. selain definisi, Kalau bisa selain dari definisi itu ada contoh, uh, nanti itu materi ada apa saja ya. hotnya. Itu ada termasuk tadi fatwa dari ulama, ijtima Hmm. para ulama tadi, itu ada Al-Quran dan hadis, itu dasar-dasar hukumnya. Terus sebab asalnya Pak, sebab-sebab halal dan haram itu. Halal dan haram gitu ya. Jadi materi di hot ini, materi di halal dan haram hotnya tentang kajian fatwa ulama ya. Iya Pak, Al-Quran, hadis dan ijma para ulama. Nah, untuk PBL dan PJBL-nya bagaimana Bapak mendesain pembelajarannya sesuai dengan PBL dan PJBL? PBL dan PJBL ini kan model pembelajarannya, Ya, bagaimana desainnya? kalau saya yang di PBL itu metodenya yang menghadap ke siswa bahwa menyelesaikan masalah yang ada dipecahkan bersama Pak. Ya, contoh permasalahan yang Bapak angkat, yang Bapak flurkan kepada peserta didik seperti Meningkatkan apa? prestasi tadi Pak, itu meningkatkan prestasi, gimana cara prestasi siswa dalam mempelajari metode haram dan haram, halal dan haram ini. Nah itu yang kita tingkatkan Pak, gimana dia pengetahuannya lebih luas lagi kayak tentang halal dan haram ini. Tapi tadi masalah, Mm-mm. masalah tentang halal dan haram. Nah, Ya, masalah tentang halal dan haram ini, contoh permasalahannya seperti apa? contoh permasalahannya banyak siswa itu yang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan thayyiban itu tadi Pak. Ya Itu aja salah deh. satu. Iya, mana yang beli-beli tadi saya bilang tadi yang di kantin-kantin itu asal beli-beli tadi itu Pak. Gitu aja. Iya, Jadi ini dicontohkan misalnya peserta didik makan di sebuah restoran atau makan di restoran cepat saji gitu. Apakah perlu menanyakan daging yang disembelih itu menyebut asma Allah atau tidak? Nah, hal-hal yang demikian itu yang bisa merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi, gitu ya, Pak. iya, Ya. iya Pak. Iya Pak. Nah, kemudian ini apa hasil dari PTK Bapak nih? Dari upaya meningkatkan prestasi, ada apa dengan prestasi belajar peserta didik pada materi halal dan haram? Dan selanjutnya bagaimana setelah dilakukan penelitian? Pak hasil ya. Hmm. Kedepannya Hasilnya bagaimana sebelum dilakukan penelitian seperti apa, setelah dilaksanakan berbagai kajian instrumen dan lain sebagainya, ketika telah melaksanakan seluruh komponen PTK, sudah melakukan siklus-siklusnya, siklus satu, dua, mungkin ada 3 kali siklus, saya tidak tahu kan. Jadi ya. bagaimana, Mbak? Yang jelas di sini yang bisa saya sampaikan bahwa kalau masalah tentang siswa saya menyampaikan dengan judul ini upaya peningkatan prestasi siswa dalam tentang halal dan haram ini itu pertama siswa itu banyak yang belum tahu tentang halal mana yang makanan yang halal, mana yang minuman yang halal, mana perbuatan-perbuatan makanan yang sebelum jadi makanan yang halal. Terus hasilnya nanti itu supaya siswa, oh ini setelah dari pemeriksaan ini yang sudah bisa. Tadi sampai kayak seperti contoh penyembelihan hewan yang halal, seperti domba atau sapi yang disembelih tanpa menyebut nama nama selain dari nama Allah itu haram. Tapi kalau disebut dengan nama Allah
itu halal. Jadi dari situ sudah hasilnya di situ, Pak. Sudah dapat. Jadi untuk mengetahui bahwa peserta didik ini belum memiliki pengetahuan yang tinggi tentang halal dan haram, apa yang Bapak lakukan? Dengan cara apa Bapak mengetahui peserta didik ini belum menguasai materi halal dan haram? Itu saya mengetahui itu dalam pembelajaran itu saya mengasih ada di waktu metode pembelajaran itu ada apa namanya eh, pertanyaan pemantik, Pak. Nah, dari sana tentu saya menyampaikan bahwa pada anak-anak ini banyak yang belum mengetahui. Saya kasih pertanyaan apa yang dimaksud dengan halal. Anak-anak belum tahu. Apa yang halal saja. Ada yang cuma ayam seperti itu. Daging seperti itu, Pak. Nah, itu yang januin. Dari situ jelas, Pak. Cukup dari pemantik ya Pak? Cuma tidak Ya, melakukan pretest terlebih dahulu? saya dari pemantik aja tuh, Pak. Baik. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Mohon Ya, di Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi yang telah bergabung untuk ujian komprehensif dan untuk baca tulis Quran telah diujikan oleh penguji guru Pamong tentunya, tapi tidak ada salahnya di sini Pak Dodi kembali membacakan bacaan ayat suci Al-Quran yang terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan. Iya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا به غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Pak Dodi telah membacakan surah apa ayat berapa, Bapak? Surah Al-Baqarah ayat 173. Apa kandungan ayatnya, Bapak? Terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Itu tentang masalah hukum, dasar hukum halal dan haram. Oke, silakan dijelaskan. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang dari dasar hukum ini, yaitu tentang halal dan haram. Halal dan haram ini menceritakan tentang perbuatan atau makanan, minuman, dan perbuatan tentang yang halal dan haram itu. Bagaimana asalnya, zat asalnya, sebab-sebabnya, terus dan juga bagaimana mendapatkannya, dan juga akhirnya bagaimana. Seperti itu. Oke, terus silakan sebagaimana Bapak memberikan materi kepada peserta didik. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Yaitu tentang hukum halal dan haram ini yang pertama yang perlu kita adakan adalah yaitu definisinya apa. Definisi yang pertama adalah definisi halal itu apa, definisi haram itu apa. Terus ada juga yang namanya sebabnya apa, terus zat asalnya bagaimana, dari mana, dan terus yang terakhir untuk yang kita terapkan setiap hari yaitu penerapan bagaimana setiap hari kita lakukan dan kita laksanakan seperti itu. Nah,
untuk anak-anak semua, Bapak minta kepada anak-anak semua ini, tolong perhatikan, ini penting untuk anak-anak semua karena anak-anak ini sering jajan. Nah, jajan itu belum tentu makanan itu halal. Nah, dari situ kita dapat kita bandingkan atau dapat kita cermakan dengan yang ada, itu yang dijual-jual itu murah, enak, tapi tentu belum tentu halal. Nah, dari sini Bapak dapat simpulkan bahwa kasih tahu pada anak-anak semua bahwa yang halal itu kalau di Indonesia itu sudah dilabelkan oleh apa namanya suatu organisasi yang ada di Indonesia itu yang diresmikan oleh di negara kita ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari sini kita sudah di makanan itu sudah ada namanya label halal. Nah, di situ kita dapat mana yang ini baik berarti halal, sudah ada label halalnya. Kalau yang tidak ada itu baik untuk dimakan, kita belum tahu apa asalnya. Yang jelas beli yang ada label halalnya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ya, baik. Terus dan juga dari dasar hukum halal dan haram ini ada di surah Al-Baqarah ayat 173 ini yang Bapak bacakan tadi. Nah, Bapak juga mengharapkan kepada anak-anak semua, jangan asal beli apa saja makanannya, dan juga semua makanan dan minuman itu harus dipilah, harus dipilih mana yang terbaik dan mana yang baik untuk kita lihat, apa namanya, yang toyib kata itu kita. Begitu seperti anak-anak ya. Sudah mengerti anak-anak semua? Ya, bagus. Nah, dari sini Bapak juga nantinya akan memberikan tugas kelompok. Nanti kita buat kelompok yang sudah ada, kalau bisa yang sudah kemarin-kemarin itu yang kita buat. Nah, dari kelompok itu kita bisa mengelompokkan mana yang haram, makanan haram, dan minuman yang haram, dan makanan yang halal, mana yang makanan yang halal. Seperti itu ya anak-anak ya. Nanti bisa kita terapkan semuanya nanti, supaya kita mengenal mana yang haram, mana yang haram. Oke, baik, cukup Pak Dodi. Selanjutnya, selain modul ajar, kita juga membuat modul project serta PTK. Nah, silahkan jelaskan project serta PTK yang Bapak buat. PTK yang saya buat itu mengenai tentang halal dan haram ini, itu judulnya Bu, itu tentang peningkatan prestasi anak dalam melalui materi hukum halal dan haram. Nah, di sini saya akan dapat ide dari membuat PTK ini, dari judul ini itu dari penjual yang ada atau pedagang kaki lima yang di belakang sekolah kami. Nah, dari sana kami juga kerjasama dari dinas kesehatan, yaitu BP POM. Di sana kami sudah kerjasama, di sekolah ada MOU-nya. Nah, di sana juga ada kemarin itu terdapat makanan yang tidak baik, tapi makanannya halal, dasar anunya halal. Tapi yang dari sana saya dapat inovasi, dan juga di kelas 6 ini tahun kemarin belum ada tentang masalah halal dan haram di materi buku pelajaran tentang halal dan haram ini. Nah, di kurikulum 2013 tahun pertama inilah saya langsung terapkan Ibu untuk itu, Bu. Baik, PTK. Nah, kemudian kalau proyeknya yang relevan dengan materi? Kalau proyeknya saya nggak sampai ke situ, Bu. Saya masalah pembuatan ini, sampah ini, Bu. Ya. Yang P5. Nah, itu pengumpulan sampah. Itu tentang pemanfaatan sampah itu, Bu. Pemanfaatan sampah kaitannya dengan materi, Pak? Iya, itu saya di situ salah. Iya, mestinya iya, tidak relevansinya dengan materi. Kalau sampah artinya kan Bapak mengajarkan antara makanan halal dengan haram. Memang sih kalau mau dikait-kaitkan bisa aja bungkus makanan yang halal, haram, dan seterusnya. Tapi artinya dalam proyek Bapak itu munculkan keterkaitan relevansi antara materi Bapak dengan proyek maupun PTK yang dilakukan. Karena salah satu keunikan dari kurikulum Merdeka itu adalah adanya relevansi baik dalam proses pembelajaran, memberikan contoh konkret di kehidupan nyata, serta melakukan proyek dan PTK yang relevan tadi. Oke, baik. Untuk profesionalitas berkaitan dengan media, metode, dan strategi. Bagaimana Bapak menjelaskannya terhadap materi yang Bapak sampaikan? Ya, dalam metode pembelajaran ini saya menggunakan, kalau untuk tentang di modul itu saya menggunakan metode
PBL, Bu. Nah, Apa itu problem PBL? itu problem apa namanya lupa. Problem itu Problem-based learning, based learning learning, ya. pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana Bapak langkah-langkahnya? Itu langkah-langkahnya saya menentukan masalah dan anak-anak itu yang menyelesaikan masalahnya. Anak-anak itu harus yang dipelajari di kurikulum Merdeka itu harus anak-anak yang lebih aktif. Kita menentukan masalah, anak-anak yang menyelesaikan bagaimana solusinya, terus bagaimana keputusan akhirnya, bagaimana mereka lah yang memutuskan ini yang bagaimana. Terus saya bekerja sama dengan inquiry juga, Bu. Nah, inquiry apa lagi, Pak? Kalau mengquery itu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dalam mencari jawaban yang saya tadi, yang dari PBL itu tadi, supaya melalui proses berpikir kritis dan analitis, supaya bisa menyelesaikan suatu masalah itu tadi, yang saya buat masalahnya itu. Oke, baik. Terakhir tentang evaluasi. Bagaimana Bapak melakukannya? Ya, kalau saya melakukan evaluasi yang pertama saya melakukan dengan cara pembentukan apa namanya? Ini, ya Allah. Ini materi yang saya bentuk sebuah format yang berbentuk ini pertama itu pertanyaan, terus respon anak, dari respon anak ini setuju atau tidak setujunya diberi alasan. Nah, alasan inilah yang dibentuk oleh anak-anak, yang dicari oleh anak-anak tadi. Dicari oleh anak-anak. Dengan Iya. demikian, Bapak melakukan asesmen atau penilaian baik di awal pretest, Iya, lakukannya Bu. Pak. Iya, pertama Kemudian awal kita ada pertanyaan pemantik juga, Bu. pemantik, oke, Ya. baik. Kemudian setelah adanya evaluasi tadi, tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Baik berupa feedback, nantinya akan ada reward dan punishment terhadap peserta didik, ada remedial dan sebagainya macamnya, Pak? Nah, kalau remedial itu tentu ada kalau memang anak-anak yang belum jelas, tapi insya Allah kalau bekerja kelompok insya Allah nggak ada, Bu. Nah, jadi kalau kerja kelompok nggak ada. Nah, dari sini kita bisa membentuk anak dari apa namanya? Seperti apa namanya yang ini? Ya Allah, bingung, Bu. Iya, Katakan. Pak. Seperti apa namanya? Mempresentasikan ke depan. Jadi nggak Mempresentasikan, ya ya. hasil dari anak-anak tadi kerja kelompok itu tadi. Oke, Jadi, baik. Jadi banyak sekali metode yang bisa Bapak gunakan selain problem based learning tadi. iya, Karena ini sudah kelas 6, Pak, ya. iya betul. Memicu critical thinking juga, kemudian creative thinking. Jadi bagaimana anak bisa kreatif, bisa inovatif dalam hal pembelajaran. Karena sekali lagi muara dari kurikulum Merdeka ini adalah agar pembelajaran itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari. Dan keterkaitan dengan mata pelajaran lain, Pak. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran apa, Pak? Ini keterkaitannya dengan mata pelajaran bisa dari biologi bisa, Bu. IPAS zaman sekarang, kalau yang IPAS, kalau di SD sekarang IPAS. Oke. Nah, Bentuk keterkaitannya gimana, Pak Dodi? ini keterkaitan dengan kalau judul di IPAS itu kan ada kalau yang namanya IPA, kita bilang itu IPA itu terkaitkan makanan-makanan dan tumbuhan itu tadi, Bu. Seperti itu ada makanan hewan. Iya. Oke, terus satu lagi yang saya masih penasaran itu tentang ini. Setelah materi media, Bapak membuat LKPD, Pak? LKPD saya buat ada sih, Bu. Ada. Di modul ajar ada ditampilkan ya LKPD. Di modul ajar kalau nggak salah enggak sih, Bu. Rasanya itu Karena bahasa Islam LKPD biasa. itu bagian yang integratif dengan modul ajar. Artinya selain Bapak mengemukakan instrumen-instrumen asesmen tadi, mestinya ada LKPD atau dulu istilahnya LKS, Pak ya, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik, yang menjadi satu kesatuan ataupun sesuatu yang terpadu dengan modul ajar. Nah, terakhir Pak, P5 P2RA itu apa, Pak, kepanjangannya? P5, P2, ya Allah. Ya, harus hafal luar kepala itu, Pak. P5, P2RA. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar apa? Itu lupa, Bu. Aduh, jangan sampai lupa, Pak. Ayo, Pak, pelan-pelan. P5, P2RA. Apa itu? Aduh, Bu, apa, Bu?
Ini. Hmm. Di Hitung P-nya. 1 P namanya. P5 profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kalau nggak Iya, salah. betul. Tapi P-nya belum cukup 5, Pak. Ulangi satu-satu. P5 itu P pertama project, Oh, P alah. kedua penguatan, baru profil pelajar Oh, Pancasila. alah. Jadi ada project Tapi- penguatan. Nah, project Iya. penguatan itulah yang implementasikan dalam bentuk PBL dan PJBL PJBL, gitu. ya. Nah, baru P2RA-nya profil pelajar rahmatan lil Pancasila. alamin. Jadi harus hafal luar kepala, Pak ya, Iya, Bu. keterkaitannya dengan Makasih, Bu, arahannya, Bu. baik, cukup Pak Dodi. Mudah-mudahan proses yang telah dilalui panjang ini bisa membawa barokah dan tentunya Amin. semangat untuk lanjutannya baik UKOM maupun UKIN. Begitu ya Pak Dodi. Ya, Terima makasih, kasih. Bu. Sampai Makasih, ketemu Bu. lagi. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.